Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin, amin. Amin. Wah, udah ketawa aja nih. Kenapa nih, Bro? Mari Enggak. kita, Tadi Bro ma- Eri bilang, halo apa kabar? Semoga baik-baik saja. Saya sedang tidak baik nih Bro. iya. Ini karena Eh, kita bahas laga yang sudah berakhir antara Indonesia melawan Cina Taipei. Ya, Wih, akhirnya ini kalah. emang laga yang di luar dugaan kita semua ya. Hmm, Sementara kita kan rujukannya di kualifikasi Piala Asia Under 23 dan kita kan bisa menggasak mereka sampai 9-0. Itu kan juga mencerminkan bahwa kekuatan Indonesia jauh di atas Chinese Taipei. mhm, Seharusnya seperti itu ya bro ya. mhm, Apalagi pemain-pemain Chinese Taipei yang hadir di Asian Games ini itu boleh dibilang ya sebagian besar adalah pemain-pemain yang juga bermain di kualifikasi Piala Asia kemarin. hmm, Cuma saat ini ketika Chinese Taipei juga tidak ingin dipermalukan dua kali oleh timnas kita, tentu mereka hmm, juga berbenah hmm, berbenah tentu ini juga kan menjadi PR yang sangat memberatkan mereka ya. Tentu mereka juga tidak ingin bahwa pengalaman kalah dari Indonesia yang sedemikian banyak ini juga kan akan mempengaruhi mentalitas pemain-pemain Chinese Taipei sehingga mereka dari sejak awal sudah bersiap dengan sangat bagus, Bro, ketika hmm. menghadapi Indonesia. Jadi mereka udah siap-siap, udah antisipasi semua gerakan-gerakan Betul, Indonesia ya, dan betul. akhirnya berhasil. Iya. Ya memang kalau kita lihat ya gaya permainan Chinese Taipei di pertandingan ini, mereka bermain dengan gaya yang sangat pragmatis. Mereka Mhm, tidak lagi berani jual beli ya dengan Indonesia. Karena mereka juga berhitung bahwa pemain-pemain Indonesia punya penguasaan bola yang lebih baik, punya skill yang lebih baik dari mereka. Sehingga yang mereka fokuskan adalah konsentrasi di daerah pertahanan. Tidak mhm, heran bahwa kalau kita lihat memang pertandingan jadi tidak menarik karena Chinese Taipei sepertinya memarkir seluruh pemainnya di mhm, area sepertiga lapangannya. Jadi mhm, mereka tidak berupaya untuk melakukan counter-counter, hanya kadang-kadang mereka itu lakukan setelah melihat bahwa pemain Indonesia kehilangan posisi. Itu yang mereka lakukan gitu. Dan di sini juga memang terlihat ada sisi taktikal juga yang menjadi problem di timnas kita. Ketika Chinese Taipei sudah bisa mengantisipasi bahwa taktikal yang akan dimainkan, Indonesia akan berusaha melakukan penetrasi permainan itu dari kedua sayap. Kedua sayap kita memang kelihatan seperti contoh Ramai Rumakik yang bisa juga menghasilkan gol dari pertandingan melawan Kyrgyzstan. Kemudian di kanan juga ada Egy yang mereka mungkin juga sudah terinformasi Egy itu siapa. Jadi mhm, mereka sudah mengkonsentrasikan untuk memblocking dua pemain ini. mhm, Dan sayang sekali ya bahwa ketika pemain-pemain dari sayap yang sudah kemudian dinetralisir oleh mereka, permainan dari tengah ini tidak jalan. Pertama, karena Sahrian Abimanyu bermain terlalu dalam. mhm, Dia seperti selalu menjadi orang yang menjemput bola untuk memulai pertahanan. Seharusnya tidak dilakukan gitu loh. Semestinya ada pemain jangkar yang memang katakanlah yang bertugas untuk mengambil bola menjembatani area belakang Indonesia dengan area serang Indonesia di tengah. mhm, Nah, dari situ Sahrian kemudian berusaha untuk mencari celah gitu loh. Cuma sayangnya ini tidak dilakukan. mhm, Pertama, ternyata pemain Indonesia terlalu gampang untuk melepaskan umpan. Indonesia tidak berani untuk melakukan penetrasi ke dalam. Cutting inside itu tidak pernah ada. Padahal kalau kita berkaca pada pertandingan melawan Kyrgyzstan, gol pertama Ramai Rumakik itu kan dari permainan yang ini ya 1-2 gitu loh. mhm, Kemudian dia berani masuk ke dalam. Cuma di pertandingan ini tidak ada upaya katakanlah ya dari ketika pemain sayap kita tidak bergerak, tidak bisa bergerak banyak, tentu harus disokong oleh pemain-pemain tengah yang berani mengambil peran, berani untuk melakukan penetrasi ke dalam. mhm, Sayangnya ketika pemain Indonesia bermain berusaha untuk katakanlah membuild up serangan,
Yang dilakukan adalah passing-passing yang horizontal, tidak ada Hmm. passing-passing yang progresif gitu loh. Yang saya maksudkan passing progresif ya itulah permainan cutting inside yang berusaha masuk ke dalam, tapi yang berupaya masuk ke dalam itu bukan satu dua orang, tapi ada beberapa orang yang Hmm. menempati posisi-posisi biar permainan passing antara kaki ke kaki itu lebih berjalan. Ini tidak ada, bro. Ini kesalahan taktikal saya pikir. Wah, kalau taktikal berarti yang tanggung jawab bukan pemain dong. Ya pastilah gitu loh. Karena gini, seharusnya ya eh, pelatih juga maupun staf-staf seperti analis pertandingan itu juga sudah bisa mengantisipasi atau sudah punya cara untuk keluar dari posisi yang demikian. Mereka punya solusi-solusi gitu loh. Hmm. Jangan ketika mendapatkan bola passing progresifnya tidak ada, tapi ini langsung dilakukan umpan ke dalam. Umpan ke dalam itu lebih mudah Hmm. di Diantisipasi. netralisir. Hmm. Kalau misalkan hanya mengandalkan satu orang yang berusaha menarik atau mengambil umpan. Hmm. Sedangkan kalau permainan cutting inside itu kan ada beberapa orang yang jalinannya adalah permainan passing bola kaki ke kaki gitu loh. Hmm. Hmm. Entah bisa disudahi dengan shot on goal atau penetrasi langsung masuk ke dalam begitu. Jadi dalam hal ini memang pelatih dari Chinese Taipei eh, mereka mengevaluasi apa yang yang dilakukan ketika di kualifikasi Piala Asia. Ketika pemain-pemain Indonesia begitu leluasa masuk ke dalam area pertahanannya Chinese Taipei dan di Hmm. situ di depan mulut gawang pemain Indonesia kan bisa bermain bola dari kaki ke kaki. Hmm. Contoh golnya Rafael Struik. Ya. Itu kan permainan di dalam kotak penalti gitu loh. Iya, iya, Ada iya. 3 orang pemain Indonesia, 2 yang berusaha dicegah oleh pemain Chinese Taipei, Rafael Struik masuk gitu loh. Iya, Ini iya. tidak ada bro, gitu loh. Jadi ini memang karena parkir bisnya, parkir pesawat kali ya, bukan bis lagi yang gede gitu ya. Parkir pesawatnya ini sedemikian ketat atau memang itu tadi tidak ada Ya, taktik yang memadai untuk bisa membongkar pertahanan dari Cina Taipei. ya memang di sini juga saya lihat memang ada itu kan ada kesalahan ya, ada kesalahan dalam hal taktikal. Artinya pemain Indonesia tidak berani atau tidak punya mungkin juga tidak diinstruksikan untuk masuk lebih ke dalam. Itu Hmm. satu ya. Kemudian ketika pemain Indonesia menguasai bola dan katakanlah mereka seperti bergerak sendirian karena tidak Hmm. ada progressive passing yang memadai untuk bisa masuk penetrasi ke dalam, akhirnya melakukan umpan-umpan. Seharusnya ini umpan-umpan direct, seharusnya ini tidak dilakukan. Pemain itu harus lebih sabar, Hmm. menunggu pemain lapisan tengah yang lain itu juga mulai bergerak masuk ke dalam bersama-sama gitu loh Hmm. untuk membentuk formasi. Hmm. Nah, kalau misalkan yang dilakukan adalah sifatnya seperti terburu-buru, Hmm. ini juga ya begitulah hasilnya gitu loh. Ya. Ini kan Hmm. waktu di babak pertama kan seri ya, tidak ada Hmm. kemajuan. Apakah ada perubahan taktik di babak kedua? Saya tidak melihat ada perubahan taktik yang apa ya signifikan ya. Hmm. Artinya hampir-hampir bahwa pola yang dikembangkan oleh timnas kita dari babak pertama maupun babak kedua itu tidak ada perubahan yang berarti Hmm. terkecuali dengan masuknya Hugo Samir gitu loh. Hugo Samir masuk, kemudian Robi Darwis juga masuk ya. Nah, dengan masuknya Hugo Samir, masuknya Robi Darwis, Robi Darwis ini juga kan diupayakan untuk bisa menjadi pelapisnya Egy untuk bisa melakukan penetrasi ke dalam melalui sayap, Hmm. begitu loh. Sedangkan Hugo Samir karena Sahrian Abimanyu ini tidak bisa masuk terlalu dalam di apa tidak bisa masuk ke Depan. areanya ini Chinese Taipei, Hugo Samir yang berusaha dimasukkan. Dengan Hmm. masuknya Hugo Samir sebetulnya ada sedikit perubahan, ada sedikit perbaikan gitu loh. Sayangnya Hugo Samir juga tidak punya tandem yang untuk melakukan permainan penetrasi cutting inside ke dalam. Jadi Hmm. ini agak agak akibatnya ya begitulah membosankan permainannya gitu loh. Hmm.
Kita pakai skema apa sih, Bro? Berapa-berapa nih? Kalau saya perhatikan masih 4-3-3 yang diambil ya. Hmm. Jadi empat pemain di belakang, kemudian tiga pemain di depan, di tengah, sorry, di Hmm. tengah, kemudian tiga pemain di depan. Sebetulnya ini Hmm. kan formasi yang memperlihatkan confidence ya, memperlihatkan Hmm. kepercayaan diri bahwa Hmm. Indonesia bisa melakukan penetrasi, bisa melakukan inisiasi serangan lebih banyak. Hmm. Cuma sayangnya yaitu ketika pemain-pemain sayap kita sudah bisa diredam, seharusnya ada jenderal lapangan tengah yang Hmm. bisa masuk ke dalam, Hmm. begitu loh. Nah, kemudian formasi yang sayap ini coba untuk ditarik ke dalam. Jadi tidak ini ya, tidak terlalu melebar, bermain tidak terlalu melebar, tapi mulai masuk ke ini ya, Hmm. memperkecil ruang serangan gitu loh. Hmm. Dengan harapan ada begitu banyak pemain-pemain kita yang bermain di tengah supaya Hmm. terjadi pergerakan passing progresif yang bisa masuk gitu loh. Hmm. Hmm. Gitu, maksud saya seperti itu, Bro. Tapi nggak Gregetan saya terlaksana jadinya, ya. Bro. Hmm. Ini kan saya lihat inget ya video Hmm. ketika eh, Erick Thohir masuk ke ruang Ya. ganti di kualifikasi Piala Asia lalu. Dia Mm-mm. masuk dengan tepuk tangan gitu ya. Mm-mm. Langsung dia Ya. menyalami STY dan dengan muka dengan wajah yang gesturnya yang bangga gitu ya. Wah, Oh ya. ya mungkin pernah Oke, lihat ya. oke. Nanti saya coba Pernah lihat, tayangin saya ya. pernah lihat. Dan kemudian di situ Pak Erick Thohir bilang gini, ini sejarah. Nah ini kalau Pak Erick Thohir datang juga nih ya ke Cina nih dalam laga melawan Cina Taipei yang kali ini, jangan-jangan dia bilang juga ini sejarah. Karena kan Indonesia ini kan melawan Cina Taipei dengan yang terakhir ini adalah yang ketiga kali. Yang pertama tahun 2018, Indonesia Ya, menang 4-0. Kemudian yang kedua kemarin waktu di kualifikasi Piala Asia U23, menang juga 9-0. Maka yang ya. sekarang kan jadinya sejarah kan gitu. Ada komentar, Bro. Ya, ya gini, sebetulnya kan harapan kita, kemudian optimisme begitu tinggi ya, Mhm. melihat bahwa pemain-pemain yang dibawa Coach Indra Safri ke China juga kan bukan pemain-pemain yang masih amatiran gitu loh. Ya. Artinya pemain-pemain yang juga boleh dibilang pernah juga merasakan sampai ke posisi sebagai pemain timnas senior gitu loh. Ya. Artinya Mhm. sebetulnya dari sisi pengalaman, dari sisi kemampuan, skill dan segala macam itu mereka sudah lebih dari memadai sebetulnya. Mhm. Apalagi contoh kita bisa lihat bagaimana Kirgistan yang tadinya kita anggap lebih kuat gitu ya. Mhm. Ternyata Kirgistan dengan pemain-pemain yang sama level usianya, tapi Mhm. ketika mereka berhadapan kelihatan sekali bahwa jomplang ya, tingkat Mhm. pengalaman pemain-pemain antara pemain Kirgistan dengan Indonesia itu sangat jauh berbeda. Mhm. Kemudian penguasaan teknis ya, teknis individual itu jauh pemain Indonesia kita lebih bagus. Mhm. Permainan kolektif pun kita lebih jalan. Artinya Mhm. ini pengalaman-pengalaman sudah kita punya. Mhm. Nah, sayang sekali ya ketika melawan ketika kita punya optimisme yang begitu tinggi, kemudian ada kesalahan dalam penerapan taktik dan segala macam, kita tidak bisa lagi punya excuse bahwa ini adalah keterbatasan pemain. Oh, Ya. ini juga sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Ya. Harusnya kan seperti itu ya. Mhm. Nah, ya, ya inilah kejadiannya seperti ini. Ya, malah dengan kondisi kita kalah dari Chinese Taipei itu kan kemudian Kirgistan juga ternyata kalah dari Korea Utara. Ini kan jadi kondisinya terbalik. Mhm. Tadinya Indonesia ada di posisi paling atas, sekarang Indonesia malah di posisi ketiga gitu loh. Dan ini Ya, betul. Ya. rawan karena pertandingan terakhir kita melawan Korea Utara yang dua kali sudah menang gitu loh. Artinya mereka sudah nyaman di posisi yang boleh dibilang sudah pastilah bisa lolos gitu loh. Ya. Nah, tinggal Indonesia yang justru akan lebih pressure-nya lebih tinggi. Pressure karena kita kalah dalam hal ini ya, posisi Mhm. peringkat untuk bisa melaju ke fase berikutnya, maupun kita kalah mental
dalam melihat pada kondisi terakhir pertandingan. ini tim ya. Ya, Kondisi terakhir tim ini juga kan akan memukul ya, ya. memukul mentalitas pemain kita. Mhm. Dan di pertandingan terakhir juga kita akan melawan Korea Utara. Korea Utara yang punya kekuatan yang misterius, mereka bisa menang 2 kali. Menang pun juga mereka dari hasil gol-gol yang diciptakan di menit-menit awal, menit Iya. ke-7, menit ke-12, menit ke-20. Mhm. Artinya mereka sudah mempersiapkan diri untuk hadir dalam sebuah turnamen. Tidak perlu mereka mau menang banyak, tapi mereka bisa mengatur tempo, Mhm. mengatur bagaimana misalkan rotasi permainan yang juga dilakukan banyak Mhm. supaya pada saat mereka berhadapan dengan tim-tim yang dianggap lebih kuat, mereka siap secara fisik gitu loh, Bro. Ya, bro, ini Hmm. saya kok melihatnya ini kayak kejadian di kualifikasi Piala Asia U17 lawan Malaysia gitu, yang kemudian tidak tidak berdaya apa-apa gitu ya. Sama nggak sih kira-kira seperti itu? Ya, ya gini ya. Kalau dulu kan memang mungkin kondisinya lebih tragis ya, yang Ya, U17 ya. ya. Karena di saat Indonesia ada sebagai tuan rumah, kemudian hanya tinggal membutuhkan seri, ada kesalahan dalam penerapan strategi dan taktikal, akhirnya kita terhempas gitu loh. Hmm. Nah, eh, apalagi ini waktu di U17 itu kan adalah pertandingan terakhir tuh ketika Ya, melawan Malaysia. Ini penentuan ya. berbeda. Mhm. Ada sesuatu yang sedikit berbeda. Mhm. Tapi memang membuat kita juga sebagai fans sepak bola menjadi tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Ya. Di satu saat kita begitu melambung dengan pencapaian yang diperlihatkan oleh timnas, tapi kemudian kita seperti dihempas lagi ke bawah bahwa kita tidak boleh overconfidence dalam hal ini. Mhm. Saya mungkin juga punya penyakit overconfidence ya melihat pada pencapaian yang diperlihatkan oleh timnas belakangan. Mhm. Tapi kemudian saya kembali dihadapkan oleh sebuah realita bahwa inilah permainan sepak bola Ya, yang bisa menang dan kalah gitu loh. ya. Kalahnya Jadi, dari tim yang tidak terduga pun juga ternyata menyakitkan gitu loh, Bro. iya, iya. Ya, yang menariknya sekarang justru Cina Taipei berada di posisi 2 ya di runner up group ya. Betul, Karena betul. dengan Indonesia walaupun sama poinnya 3, tetapi karena head to headnya Indonesia kalah, akhirnya Indonesia harus berada di posisi 3. Ya, ini Iya, memang agak ini ya, agak-agak agak mengagetkan juga ya. Pertama betul. tadi pemain kita memang sudah lebih unggul daripada Cina Taipei. Kemudian apa Betul. namanya, segalanya lah boleh dikatakan unggul dibanding Cina Taipei, tapi kemudian ketika kalah karena gara-garanya entahlah ya apa ya, kalau tadi disebut taktikal ya oke lah taktikal, tapi saya melihat juga para pemain itu kayak yang apa ya, contoh pemain-pemain yang kemarin tampil ngotot gitu ya di kualifikasi Piala Asia, aku sekarang kelihatannya nggak ngotot gitu, kayak yang bingung gitu. Apa memang seperti itu, bro? Begini, itu kondisi mentalitas pemain dalam sebuah pertandingan itu juga dipengaruhi oleh jalannya pertandingan itu sendiri, Bro. Hmm. Kalau mereka nyaman dengan pola yang diterapkan, nyaman dalam pengertian mereka bisa mengeluarkan semua potensi. Mereka bisa bermain koneksi antar pemain juga berjalan dengan bagus. Ini kan juga menciptakan euforia dalam diri ya. Hmm. Adrenalin juga akan bertambah. Hmm. Berbeda ketika bermain dalam kok gue bermain susah banget sih gitu loh. Nggak ada kerjasama yang benar sih gitu loh. Semua serba yang saya lakukan itu semua serba salah. Itu mengikis mentalitas, Bro. Hmm. Jadi itu tadi kenapa ada perbedaan ya Hmm. antara katakanlah yang kemarin dan sekarang, yaitu kondisi permainan ini sangat mempengaruhi mentalitas pemain Hmm. gitu. Wah, ini kayaknya kalau mentalitasnya udah jeblok begini, di laga ketiga bisa makin parah dong ya. Nah, itu loh dia yang saya khawatirkan. Iya. Itu bisa sangat sangat mungkin bisa terjadi. Hmm. Terkecuali memang kemudian dari staf kepelatihan dan pokoknya ini ya di manajemen timnas Indonesia di Asian Games ini Hmm. bisa mengembalikan performa mentalitas. Itu luar biasa, saya pikir. Ya. Apalagi kalau mereka bisa mengalahkan Korea Utara, saya pikir ini adalah comeback epic ya, epic comeback saya pikir. Hmm. Kalau mereka bisa mengalahkan Korea Utara, gitu. Ya, ya, ya. Wah, tapi kalau bisa mengalahkan Korea Utara, poinnya sama, ya kan? Terus kemudian Ya, jadi 6 ya, sama-sama 6. Kemudian
besok juga Cina Taipei melawan Kirgistan, kita nggak tahu siapa nih yang unggul nih. Nah, Karena itu Cina dia. Taipei udah 3 nih. Kalau misalnya Cina Ya. Taipei juga ternyata unggul dengan poin 6, wah ini rame, Rame. rame kan. Makanya untuk itu Indonesia harus mengalahkan Harus mengalahkan. Korea Utara. Kalau nggak Karena yang saya khawatirin Chinese Taipei bisa mengalahkan Kirgistan. Jadi poin Indonesia ketika mengalahkan Kirgistan tuh nggak dihitung, bro. Itu loh. padahal udah susah payah ya. Iya. Oke Eh, sobat, itulah obrolan kita mengenai kalahnya Indonesia 1-0 dari Cina Taipei. Mengejutkan. Ya. Kalau menurut sobat sendiri, apa sih yang bikin gara-gara sehingga Indonesia kalah padahal Indonesia sebenarnya unggul segalanya daripada Cina Taipei? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.